Halo semua. Perkenalkan di kelompok saya terdiri dari Budiman dan saya sendiri Jose Gian Carlos. Dan hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang diberikan dari tugas yang diberikan. Nah, pertanyaan pertama, what happen if an event occurs and there's no event handler to respond to the event? Nah, untuk jawabannya, nothing will happen as an event handler is basically. Nah, contohnya sendiri, misalnya ada sebuah button dan button itu tidak ada event handlernya. Dan jika user klik itu, maka tidak terjadi apa-apa. Dan yang berdampak itu hanya ke user. Karena tidak terjadi apa-apa, user mungkin bakal bingung, button ini untuk apa. Apalagi begitu. Lanjut, nomor 2. Design an event handler that will execute when the show name button component is clicked. Nah, harusnya ini ada dikasih tahu, tapi aku bakal jelasin dari pseudocode-nya aja. Untuk pseudocode-nya pertama, modul show name button click. Jadi kita declare dulu sebuah modul, lalu dilanjut dengan declare string first name, middle name, sama last name. Nah, di sini first name bakal ngambil first dari full name-nya. Sedangkan kalau middle name bakal di-set sebagai middle dari full name, dan yang last name di-set sebagai last dari full name. Nah, set first name label the text sama dengan first name. Di sini kita udah ngeset si label dengan first name yang tadi kita dapatkan. Nah, begitu juga untuk middle name sama last name. Dan ini pseudocode-nya berakhir. Lanjut, pertanyaan ketiga. Write an event handler that execute when the device receive an incoming phone call. The event handler should display the phone number of the incoming call in the phone number label component. Oke. Nah, berarti ini untuk pseudocode-nya. Pertama itu kita declare dulu string, Pertama kita bikin dulu sebuah modul phone number label call. Lalu dilanjuti dengan declare string caller number. Yang ini nanti bakal di-set. Kalau kalian lihat di sini ada set caller number sama dengan get caller. Nah, di sini berarti kita udah manggil nih, udah dapetin phone number dari incoming call. Nah, yang kita harus lakukan adalah ngeset si labelnya itu. Nah, di ketiga ini set phone number label the text equals caller number. Nah, di sini baru udah keset nih si labelnya. Jadi user bakal ngelihat phone number di label itu nanti. Lanjut, pertanyaan terakhir. Oke, paling aku baca pertanyaannya aja. Draw a sketch of the program windows, brief description of each component, make a pseudocode of this program event handler. Nah, palingan sketchnya itu bakal seperti ini, dimana oke, aku paling tunjukin sama komponennya deh. 1 itu label, 1 sampai 3 itu label, jadi skor 1, skor 2, skor 3 itu label. Lanjut lagi untuk 4, 5, 6 itu text box-nya, nanti di mana user bakal masukin input di situ. Nah, 7 ini sebuah button, dan 8 itu label. 9 ini juga harusnya label, karena dia cuma bisa nampilin doang nantinya. Nah, lanjut harusnya ke pseudocode. Pseudocode ini harusnya pertama untuk nge-declare, buat ngeset kalau misalnya nanti user udah ngeset, udah masukin angka. Nah, inputnya ini harus dari 1 sampai 100 real number. Real number berarti dia bisa koma, bisa desimal. Nah, pertama ini harus nge-declare, kayak tadi, pertama buat modul dulu, skor 1 sampai 3, text box underscore selected. Nah, lanjut lagi nge-declare string score sama new. Dan skor ini bakal di-set dari skor 1 textbox.text. Itu harusnya bisa dari 1 sampai 3. Jadi sebenarnya kan 1 sampai 3 ini bakal sama. Jadi disingkat jadi seperti ini. Set new sama dengan score. Ini juga di bawahnya lagi ada set new sama dengan new, antara itu tambah ataupun bisa kurang. Jadi itu tergantung angka yang di-input. Nah, nantinya baru di set skor 1 sampai 3. Itu tergantung labelnya tadi. Textbox.text sama dengan new. Nah, ini untuk pseudocode pertama.
Nah, yang kedua, ini buat tentuin average-nya ketika nanti diklik. Nah, ketika button itu diklik, harusnya nanti bakal nampilin average kan ya. Nah, pertama itu kita kasih tahu nih model dulu average button klik. Habis itu declare real average S1, S2, S3. Di mana nanti S1 itu bakal kita ubah nih dari string, yang dimana text box itu bakal returnnya string kan ya. Nah, kita ubah dulu jadi real number. Jadi score 1 textbox.text. Begitu juga untuk yang S2 dan S3. Nah, lalu set average AVG sama dengan S1, S2, S3. Jadi kita tambahin semua, terus dibagi 3. Ini harusnya rumus untuk nge-average sebuah angka. Sorry, 3 angka. Nah, terus set average result label.text. Nanti itu label yang tadi bakal kita kasih nih dari average ini, tapi kita ubah dulu real to string dari average. Nah, gini harusnya untuk modul average button click dan pseudocode untuk yang udah kita buat ini, sketch yang ini. Begitu saja, terima kasih.